Pejuang beasiswa LPDP yang luar biasa, semoga tetap selalu produktif dan sehat dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel YouTube Learn Anything and Anywhere. Sekarang mari kita belajar bareng lagi soal penalaran verbal untuk TBS LPDP 2026. Oke, ini adalah soal-soal sederhana ya, gampang banget. Sebelumnya saya minta bantuannya kepada teman-teman untuk memberikan feedback lewat kolom chat atau berupa like, juga subscribe akun ini ya. Dukungan teman-teman menjadi motivasi untuk saya untuk membuat konten-konten sejenis yang mudah-mudahan bisa memberikan wawasan atau gambaran. Berikut adalah 5 contoh soal penalaran verbal TBS LPDP yang paling sederhana. Yang pertama itu jenis soal sinonim persamaan kata, dimana soalnya adalah misalnya kata abstrak memiliki sinonim dengan kata. Silakan dijawab dulu teman-teman. Baik, mari kita bahas. Jawabannya adalah teoritis ya. Jadi abstrak itu kan artinya tidak berwujud ya, atau konseptual, atau hanya ada dalam pikiran. Nah, sedangkan teoritis itu sifatnya adalah teori, tidak bersifat praktis. Pilihan A, B, D, dan E justru merupakan antonim atau lawan kata dari abstrak ya, karena berarti artinya adalah nyata atau dapat dibuktikan. Nah, sekarang soal selanjutnya itu jenis antonim atau lawan kata. Soalnya optimis, lawan katanya adalah jawabannya B ya teman-teman, pesimis. Jadi optimis itu adalah sikap penuh harapan dengan memandang sesuatu dari sisi baik, oke? Dan lawan yang paling tepat adalah pesimis, yaitu sikap ragu-ragu ya, sikap ragu-ragu dan cenderung memandang sesuatu dari sisi buruk. Soal ketiga itu jenis analogi hubungan kata. Misalnya soalnya adalah kucing meong, kemudian anjing. Jadi ini hubungan apa coba? Coba jawab dulu ya. Jawabannya adalah D. Jadi ini adalah gambaran hubungan dalam analogi hewan dan suara yang dihasilkan. Jadi kalau kucing itu meong, sedangkan anjing menggonggong. Kemudian soal selanjutnya jenis pemahaman bacaan. Perhatikan bacaan di bawah ini. Dampak globalisasi terhadap budaya lokal sangat signifikan. Modernisasi seringkali mengikis tradisi dan nilai-nilai lokal yang sudah ada sejak lama. Pertanyaannya, apa dampak utama dari globalisasi yang disebutkan dalam paragraf tersebut? Jawabannya adalah B ya teman-teman, erosi budaya lokal. Jadi untuk menjawab soal pemahaman bacaan ini, enaknya teman-teman baca dulu soalnya, karena soal pernyataan ini biasanya dalam bentuk paragraf ya, bukan satu kata atau satu kalimat atau beberapa kalimat. Biasanya lebih dari satu paragraf. Jadi makanya teman-teman baca dulu pertanyaannya, kemudian nanti cari baca cepat ya. Jadi ini triknya, baca pertanyaannya dulu, kemudian nanti scan ya, tulisan, dibaca cepat, cari kata kuncinya saja, kemudian nanti pastikan jawabannya yang paling tepat. Jadi dalam hal ini jawabannya adalah B. Nah,
Jadi itu adalah contoh-contoh soal ya. Yang pertama saya ulangi, ada sinonim, ada antonim, ada analogi, dan juga ada pemahaman bacaan. Untuk sinonim, nah kita tinggal eliminasi aja pilihan yang terasa berlawanan. Tapi teman-teman harus fokus pada makna konseptual kata, bukan hanya asosiasi, bukan hanya yang penting sama-sama sinonim, enggak, tapi konseptualnya, maknanya yang harus diperhatikan. Kemudian antonim, bayangkan kontras emosi atau kondisi. Pilih kata yang paling berlawanan secara langsung dan spesifik, juga selaras ya. Jadi nanti biasanya antara sinonim dan antonim itu ada beberapa yang jawabannya tuh hampir sama. Ini mirip betul gitu ya. Ini sama-sama sinonim ya, ini juga sama-sama antonim. Tapi cari kata yang paling sesuai, cari kata yang paling selaras ya dengan kata awalnya. Kemudian analogi. Analogi ini tentu ini menggambarkan tentang jenis hubungan antara hewan dan suara, bagian keseluruhan, alat fungsi. Jadi biasanya kalau saya itu lebih kepada misalkan ada kata pertama ya, kata kedua kita seolah-olah memberikan kata sambung gitu loh. Kemudian kita contohkan, lakukan yang sama dengan ya, kata selanjutnya. Itu lebih enak. Kemudian yang keempat adalah pemahaman bacaan. Baca dulu pertanyaannya, lalu cari kata kunci yang ada di dalam paragraf atau kalimat atau pernyataan. Kemudian pilih jawaban yang paling tepat. Gitu ya. Nah, itu adalah 5 soal penalaran verbal TBS LPDP ya, yang paling sederhana, yang nanti kita akan berlanjut kepada soal-soal lebih kompleks di bagian atau video selanjutnya. Kalau masih ada yang bingung, silakan tinggalkan catatan di kolom komentar ya. Kemudian jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video belajar seru lainnya di channel Learn Anything and Anywhere. Terima kasih sudah belajar bareng. Semangat terus persiapan LPDP-nya. Sampai jumpa di video berikutnya.